Halo lagi semua. Apa kabar ya teman-teman? Ya kan semoga sehat-sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome back to my new video today ya teman-teman. Ya kan hari ini mungkin saya mau sedikit sharing ke teman-teman mengenai kehidupan ya teman-teman ya. Oke. Mungkin saya akan berbicara tentang anugerah ya yang kita diberikan sama yang di atas ya teman-teman, begitu ya kan. Nah, anugerah ini itu apa aja ya kan. Jadi kita hidup ya, kita berasa tuh kita dilahirkan ya, kita juga diberikan anugerah ya, diberikan kelebihannya teman-teman, begitu ya kan. Nah, misalnya contoh ya kan, anugerah, jadi mungkin saya akan categorize it kepada kayak dua dua tipe ya teman-teman, yang mungkin anugerah yang kelihatan atau yang visible ya, sama yang tidak kelihatan, yang invisible ya teman-teman ya kan. Nah, jadi kalau yang kelihatan itu apa ya? Karena contohnya ya mungkin kita lahir di keluarga yang lumayan ya, atau yang keluarga yang kaya, atau mungkin lahir di keluarga yang miskin, teman-teman ya kan. Nah, itu semua adalah semacam berbagai bentuk anugerah ya teman-teman, begitu ini kan. Bukan berarti tuh keluarga kaya hidup kita pasti nyaman ya juga, gitu teman-teman. Jadi bukan berarti juga keluarga miskin, dilahirkan di keluarga miskin, hidup kita bakalan susah terus ya, juga enggak ya teman-teman ya. Itu semua ada tahap pembelajaran juga ya teman-teman, begitu ya kan. Jadi yang saya ingin bicarakan mungkin hari ini adalah anugerah tuh ya, mungkin yang kita ngomong yang basic dulu aja ya, dari segi kekayaan teman-teman ya kan, begitu ya kan. Jadi ya mungkin dulu dia dilahirkan dengan kekayaan ya. Nah, orang tuanya memang sudah berada ya kan. Nah, begitu, tinggal anaknya mungkin tinggal terusin usahanya ya kan. Nah, begitu. Tapi juga banyak orang, karena dia sudah dari awal dia sudah anggap itu kekayaannya keluarganya itu dianggap itu mutlak ya. Jadi mungkin bisa tahan selamanya dan bakalan forever lasting ya gitu teman. Jadi dia anggap remeh ya, begitu teman-teman, anggap remeh ya kan. Nah, jadi dia menggunakan secara sesuka hati, seenak jidat ya teman-teman, begitu, tanpa memikirkan betapa susahnya dulu orang tuanya itu memulai ya dari kosong sampai sukses ya teman-teman, begitu ini kan. Nah, kebanyakan anak sih begitu ya, tapi ya juga pasti juga ada anak-anak baik yang lain yang berusaha mempertahankan juga bisnis orang tuanya ya teman-teman, begitu ini kan. Saya mau sharing sedikit teman-teman yang mengenai orang-orang yang diberi kekayaan ya kan. Nah, dari atas mungkin dia udah mulai dari awal kah, atau mungkin dia setengah jalan, umur 20-30 juga udah kaya ya. Tapi kenapa kadang-kadang tuh orang mungkin tidak bisa mempertahankannya ya teman-teman ya kan. Nah, kenapa? Karena dia itu mungkin dia tuh menyalahgunakan ya teman-teman, begitu ya kan. Menyalahgunakan tuh maksudnya tuh jadi dia tidak jadi dia sudah mempunyai kekayaan, tapi dia tidak menggunakannya dengan baik ya, atau dengan tujuan yang benar ya gitu. Jadi menggunakannya dengan salah teman-teman ya kan. Nah, begitu. Saya sudah banyak ngelihat ya, depan mata saya juga ya, kenyataan gitu, kehidupan orang ya. Yang tadinya dia sukses dan makmur sekali ya, dia bisa enjoy hidup ya setiap malam, atau dia bahkan seminggu dia bisa beberapa kali dia bisa pergi foya-foya, bisa pergi clubbing ya, buang uang tiap kali keluar beberapa juta gitu teman-teman ya, itu tanpa ada rasa bagaimana gitu ya kan. Nah, kadang-kadang saya ngelihat maksudnya tuh mereka ini hidupnya ini hanya bisa tuh membuang uang ya teman-teman ya, begitu. Memang mereka juga kerja sih, juga ada usaha sendiri ya kan, atau kerja sama orang ya kan. Nah, tapi caranya itu dia bagaimana ya, dia anggap uang itu remeh ya gitu teman-teman ya kan. Mungkin saya sendiri bukan bicara berarti tuh punya kekayaan tidak boleh dinikmati atau bagaimana. Kita boleh ya teman-teman, kita pasti tentu kekayaan itu diberi untuk dinikmati lah ya, untuk digunakan dengan baik juga ya, begitu. Tapi jangan tuh sampai disalahgunakan ya teman-teman, begitu ya kan. Saya sendiri juga pribadi, mungkin saya juga dulu ya juga mungkin kurang bisa tahu cara managing money ya teman-teman ya kan. Dulu masih kecil ya kan, udah di luar ya kan, juga sedikit mungkin agak sedikit bingung ya, begitu pakai uang gimana. Jadi belum ada pengalaman sama sekali ya, begitu ya kan. Nah, jadi tapi semakin kita tambah dewasa, kita belajar ini
ini pantas nggak dibeli atau bagaimana gitu teman-teman ya kan begitu ya kan. Nah jadi udah gitu ya, apalagi juga sekarang ya, kita juga cari uang juga nggak gampang ya kan, kita harus berusaha bagaimana ya kan, berbisnis atau bagaimana ya kan. Jadi kita lebih lagi sekarang lebih menghargai uang gitu teman-teman ya. Kalau saya sih pribadi begitu ya kan. Ya makanya kenapa saya melihat kadang-kadang ya keluarga dekat sendiri ya juga ada ya yang kaya ya kan, ya dulu nih ya, nah terus dia salah jalan, dia berjudi ya kan, padahal uangnya begitu banyak ya kan, rumah, mobil semuanya digadai ya demi apa, demi judi doang. Sangat disayangkan gitu. Saya sakit ya kalau saya melihatnya, hati saya sebagai penonton aja ya, sebagai keluarga saya lihat itu saya sakit, tapi orang ini dia nggak merasa sakit, nggak. Jadi dia anggap itu dia bakalan menang dan bakalan bisa untung gede gitu teman-teman. Jadi dia gunakan kekayaannya itu dengan cara berjudi ya kan, nah, begitu ya kan. Nah, jadi ya nggak mungkin lah ya, kalau misalnya berjudi ya semua orang pergi berjudi aja, nggak usah kerja ya, bisa kaya semua teman-teman yang begitu ya kan. Nah ini ya kan sampai akhirnya juga habis semuanya, hancur ya kan, sampai harus minjem uang sini sana, harus mengemis sama saudara ya teman-teman. Jadi ya itu juga makanya itu diberikan kekayaan, padahal hidupnya sudah enak sekali loh ya kan, umur udah 30-40-an tapi hancur gitu teman-teman di tengah jalan begitu ya kan. Nah, begitu ada juga lagi ya, kebanyakan ya selain berjudi mungkin ada orang berfoya-foya ya, mungkin ya apa namanya, dia harusnya dia menggunakan kekayaan itu ya untuk disimpan ya, ditabung atau bagaimana, tapi tidak sama sekali, habis terus. Jadi saldonya itu habis terus ya, saldonya tuh kosong terus. Dia mikir tuh oh dengan gampangnya itu uang itu dapat ya teman-teman, oh jadi nggak apa-apa, bulan depan saya akan dapat lagi, bulan depan saya akan dapat lagi gitu. Atau dia mungkin dia pakai kartu kredit atau bagaimana, jadi holiday sini sana, beli barang yang mewah-mewah ya begitu. Nah jadi dia nggak mikir akibatnya. Tapi namanya juga keran air ya, keran air nggak selalu tuh airnya kan deras ya. Jadi suatu saat tuh oh dibuka enak, kok tinggal dibuka deras airnya ya. Nah tapi suatu saat pas dibuka udah netes, udah nggak ada air teman-teman ya kan. Semua business environment ya, maksudnya situasi bisnis itu kita semuanya juga nggak bisa tuh anggap oh kita bakalan sukses terus, atau bisnis kita bakalan ramai terus atau bagaimana ya. Berarti ada saatnya tuh naik turun ya. Kita harus punya tuh bantalan, punya apa namanya, punya buffer ya, atau tabungan ya. Di suatu saat misalnya kita di PHK kah, atau bisnis kita stop total ya, kayak misalnya kemarin di pandemi selama 2-3 tahun ya kan, itu semua kan hancur abis ya kan. Kalau yang pintar ya, yang udah punya tabungan, punya ini, masih bisa bergerak ya kan. Sampai bisnis saya punya keluarga saya dekat lah ya, paman siapa juga kena semua dampaknya waktu kemarin pandemi ya kan. Ini paman saya cuma mau kasih contoh teman-teman ya, dia setiap bulan dia sumbang ke gereja ya, misalnya 10 juta minimal ya, atau bahkan bisa lebih ya kan. Biasanya dia setiap bulan ya kan. Sampai istrinya ya juga agak sakit ya. Memang ya mereka berdua orang agama Kristen ya, tapi bukan saya bicara agama atau enggak teman-teman, tapi mereka udah kebiasaan begitu. Jadi anggapnya tuh enak gitu, maksudnya ya bisnis setiap bulan nggak ada masalah ya, uang puluhan juta nggak ada masalah gitu untuk dipakai gitu teman-teman ya kan. Tapi pas udah pandemi semuanya stop ya kan. Nah berbalik dia di bank account nggak ada saldo, sampai pinjam sama yang lain gitu teman-teman ya kan. Nah, tapi biasanya dia anggap tuh dengan berbuat menyumbang ke gereja ya, dia bakalan, mungkin dia anggap dia tetap bakalan naik ke surga atau bagaimana ya begitu teman-teman ya. Saya bukannya ini ya teman ya, itu cuman suatu saat nanti saya akan bicara mengenai berbuat baik di video saya yang lain ya teman-teman. Tapi untuk video ini saya hanya mau bicara tuh orang-orang yang tidak kurang menghargai tuh anugerah atau kekayaannya gitu teman-teman ya kan. Menganggap tuh saya bakalan, keran air tuh bakalan deras terus gitu, dia nggak mikir ya kan. Nah nggak mikir. Nah makanya ya orang-orang kayak begitu ya, anugerahnya atau kekayaannya gimana bisa bertahan ya kan, begitu ya kan. Jadi orang yang ini semuanya anugerah teman-teman ya, sebenarnya itu ada tujuannya ya. Nah, kita diberikan anugerah tuh semuanya ada tujuannya ya kan. Buat apa
kita lihat orang-orang sekeliling kita ya, perlu nggak dibantu ya, ada yang perlu nggak dibantu ya, apa kita bisa tega nggak gitu, kita nggak bantu, kita tega nggak, atau kita punya hati batu ya, oh yang penting gue sendiri enjoy dan nikmat, udah cukup, yang lain gue bodoh amat. Saya bodoh amat yang lain, begitu. Jadi kita ngeliat sekeliling kita, ya kan, begitu. Saya cuman sedikit saya mau tambahin ya, tadi masalah yang sumbangan ya. Kenapa saya nggak begitu suka saya sumbang ke yayasan atau ke gereja atau ke tempat yang udah, atau wihara, teman-teman, atau tempat-tempat yang udah ada ya, saya kurang begitu suka, karena mereka kan sudah ada jatah ya gitu. Jadi mereka nggak begitu terlalu butuh kita punya ya, sumbangan saya juga nggak besar ya gitu. Jadi saya lebih suka tuh bantu orang-orang yang tidak punya apa-apa, benar-benar nggak ada yang support mereka gitu, kayak orang di jalanan tuh teman-teman ya kan. Orang tukang sampah aja yang masih dapat gaji kali, saya rasa ya masih dapat gaji lah, yang keliling tukang sampah itu, yang mobil-mobil truk ya. Nah ini yang benar-benar yang pemulung itu dia dapat dari mana, saya juga nggak tahu ya, mungkin mereka juga bisa dapat kali, saya juga kurang tahu. Tapi nanti next time in another video lah baru saya bahas tentang ini ya. Yang sekarang ini kita tuh harus bisa, untuk sekarang ini teman-teman, yang sejak dari pandemi sampai sekarang ya, saya rasa kita harus bisa lebih menghargai uang ya, lebih menghargai kita punya kekayaan gitu ya. Begitu mikir tuh harus mikir panjang gitu, jangan menyalahgunakan atau bagaimana ya. Tapi maksud saya bukan berarti tuh kita tidak boleh menikmati kekayaan kita, enggak ya kan, silakan dinikmati ya, maksudnya mau dibuat apa itu kan hasil kerja keras sendiri juga ya, begitu ya kan. Nah, terus itu ya, itu anugerah yang kelihatan teman-teman ya, kekayaan apa ya, kita menggunakannya dengan baik ya. Terus yang satu lagi ya, anugerah yang mungkin berupa yang lain, yang bukan secara materi ya teman-teman ya, begitu. Misalnya ada orang misalnya dia cantik atau dia bagus atau bagaimana penampilannya tuh, atau bagaimana, nah ya kan, nah dia juga bisa menyalahgunakan itu ya dengan tujuan yang tidak benar ya, begitu ya kan. Kayak misalnya saya pernah bicara di video saya yang sebelumnya teman-teman ya, bahwa tuh ya zaman sekarang lah, kita nggak usah ngomong gimana, zaman sekarang orang banyak di Instagram atau di social media ya, dia menunjukkan memamerkan ya gitu, memamerkan dia punya, misalnya dia punya kecantikan atau bagaimana, oh dia show off lah gitu ya. Nah, atau we call it ya, ini juga another term, ini we call it flexing ya, atau bagaimana, oh kasih lihat atau bagaimana, demi apa ya, itu juga demi popularitas dan demi uang ya teman-teman, begitu ya kan. Kadang-kadang saya ngelihat ya orang-orang yang tipe yang kayak begini, saya bukan yang ngiri atau bagaimana, enggak, saya cuma mikir ya, dia memamerkan begitu ya kan, itu sih ya, mungkin dia mau memamerkan sama temennya atau bagaimana, kerabat dekat ya, tapi kan kebanyakan lebih ke umum ya kan, mereka ya bertujuan, mereka mungkin mau menjadi sponsor atau bagaimana ya kan. Itu sih nggak salah sih ya, yang kurang baik itu yang mungkin dia gunakan untuk hal-hal yang tidak benar ya teman-teman, misalnya seperti ya mungkin ya seperti menjual diri ya kan, atau menggunakan penampilannya atau bagaimana untuk hal-hal yang negatif ya teman-teman ya, begitu ya kan. Teman-teman bisa ngeliat sendirilah atau bagaimana ya kan. Nah, akibatnya apa ya, itu semuanya juga orang juga ya, dengan begitu mungkin orang bisa kena penyakit atau bagaimana ya kan. Nah, ada yang juga ya gimana lah ya, yang di atas juga punya mata ya teman-teman ya kan, yang menyalahgunakan ya kan. Kita punya kelebihan ya atau anugerah ya, kita salah gunakan ya, itu pasti semuanya akan ada akibatnya teman-teman, begitu ya kan. Di video sebelumnya ya saya juga saya ada bicara mengenai penyakit kanker apa ya kan, itu udah menjadi suatu akibat ya, tapi memikirkan sebabnya bagaimana, kebanyakan orang nggak memikirkan sebabnya kan, hanya memikirkan oh sekarang saya dapat kanker, saya dapat penyakit keras ya kan, begitu ya kan. Nah ini juga sama teman-teman ya, menyalahgunakan ya punya kelebihan, misal orang yang pintar atau cerdas ya, nah misalnya kayak di luar negeri apa, dia tahu cara teknik untuk menghancurkan pasar modal atau bursa atau bagaimana dengan kelicikannya juga ya, atau dia menipu orang-orang lain ya dengan dana modal atau segala macam. Udah banyak ya teman-teman ya, perusahaan yang bisa kayak ya perusahaan-perusahaan
dana modal begitu, capital firms ya begitu di luar negeri yang nipu juga banyak ya teman-teman begitu. Jadi itu menyalahgunakan. Akibatnya apa? Yang masuk penjara ya, udah ketangkap masuk penjara, ya kan? Nah begitu, harus balikin semuanya yang telah dia curi ya dari customer, dana-dana customer semua ya teman-teman ya. Begitu, ya kan? Dia nggak mikir gitu ya, maksudnya akibatnya gitu ya. Dia pikir hidup hanya sekali. Oh, hidup ini cuma sekali, nikmati dan maximize saja ya kenikmatannya gitu. Dia nggak mikir sesudahnya nanti, ya kan? Gitu, ya kan? Jadi ini akibatnya yaitu orang menyalahgunakan kepintaran dia dan mungkin ya kelebihan dia, walaupun cewek ataupun cowok ya teman-teman begitu, ya kan? Itu semua akan ada akibatnya. Jadi kadang-kadang tuh kita harus berpikir tuh jangka panjang teman-teman ya. Memang sih kita bisa dapat keuntungan ya, apa ini sekarang apa dengan cara tidak sadar ya, tapi mungkin jangka panjang kita harus bisa memikirkan tuh akibatnya gitu teman-teman ya. Belajar tuh mendengarkan hati nurani dan jujur dengan diri sendiri ya begitu. Jangan ikutin orang-orang lain bicara bagaimana gitu teman-teman ya begitu ya kan. Kadang-kadang kita pribadi sendiri kita banyak cara teman-teman untuk mau menipu orang atau mau curangin orang atau mau bagaimana ya dengan diri kita ya gitu, apa adanya misalnya ya begitu. Tapi kita mikir lagi nggak begitu, kita mikir lagi nanti akibatnya apa ya kan. Sekarang saya sih enak ya menikmati mikir begini, tapi di sisi lain ada yang kita rugikan nggak begitu kan. Nah misalnya ya kan, selama kita tidak merugikan orang sih masih nggak apa-apa teman-teman, tapi kebanyakan biasanya pasti ada yang kena, ada yang kena dampak ruginya bagaimana ya Pak, atau akibat dari perbuatan kita gitu teman-teman ya kan, secara langsung maupun secara nggak langsung ya gitu ya kan. Saya rasa saya cukup lah teman-teman, saya cuma mau sharing aja ya yang mengenai kita punya kelebihan ya, anugerah kita dan kekayaan ya gitu. Sebaiknya itu digunakan dengan baik ya, dan mungkin dengan moderasi gitu ya, maksudnya dengan level yang moderate gitu ya, jangan tuh berlebihan juga ya kan begitu teman-teman. Nanti kita bisa rugi sendiri ya gitu teman-teman ya kan gitu aja deh ya teman-teman video saya ini ya. Thank you for watching ya. Okay, hopefully to be able to see you in my next video. Okay, bye bye.